udah nggak ada openingnya. Oh, Nggak seru banget. biar berbeda dengan yang lain. Nggak sih? Oh ini pick me ya akun. Akun pick me. Akun pick me ya. Akun validasi kalau berbeda dengan yang lain. Next. Yuk. MBKM Apa? kan lu MBKM berapa bulan? 4. Emang iya? Ada 2. 2. Terus Ada 2. Yang mana dulu? yang waktu itu dia sendiri Kalau yang SD 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tapi Oh yang itu sesuai semester ya? sesuai semester apa mas? Kan satu Oh iya, semester 6 itu kan bulan. konversi ya. Tapi 6 bulan tuh nggak langsung 6 bulan, kayak sebulan pertama kan kenalan dulu. Terus Terus baru bulan selanjutnya baru kita bekerja. Kalau MSIB 4 bulan karena Messi B pernah tebak karena kasih tahu nggak pemirsa? batch tapi kan kalau MSIB berarti batch 7 itu dia 4 bulan karena ada pemotongan, jadi kayak pas di batch itu tuh kayak Apa? ya Kayak apa? kayak ada antara ada atau enggak gitu. Oh. Jadi kayak nggak tahu dilanjut apa enggak, jadi kayak ada 2 bulan kayak nunggu kepastian gitu ya. Nah kalau yang SD itu akhirnya berarti konversinya ke apa? Ke matkul apa? Sebenarnya itu tergantung kampusnya sih kak. Kampus lu? Oh kampus aku tuh kebetulan ini Wah aku sih jijik banget. oh kampus saya oh kampus gue konversinya harus ke PKM karena kan kalau Apaan? PKM Apa itu? tuh, Di gua nggak ada ya. sabar bisa. Jadi tuh kalau kampus mengajar tuh kayak mengajar, jadi dicari matkul yang ya udah sama gitu. Praktek kerja Ya enggak, Malah praktek keterampilan mengajar Oh. itu PKM. Jadi pas harusnya kuliah ada PKM, jadi kalau ikut kampus mengajar tuh nggak perlu PKM, Kalau yang misalnya kita nggak ikut kampus mengajar berarti harus PKM. PKM-nya di sekolah gitu. PKM-nya sama di sekolah, tapi sekolahnya tuh dipilihin gitu. Tapi bedanya yang nggak ikut sama nggak ikut kalau di kampus mengajar ada apa? Kalau kampus mengajar kemarin kita dapat sertifikat ya, dapat iya. gaji. Iya, serius tuh? Enggak. Yang bener kocak. Dapat. Oh dapat. Dapat pakai BKM tuh selalu dapat gaji guys. Jadi sebenarnya kita Kalau yang nyari PKM duit. nggak ikut, nggak dapat. Dapat, MSIB juga dapat. Gak usah main ya, share sendiri ya. Nah gua kadang Makanya Magang-magang masuk ada. poin jadi. jadi promosi. Admin kampus. Terus Iya, ya jadi kan kalau gue yakin pusing nih ngeditnya. oh nggak usah diedit, Iya, nggak usah diedit. Kalau Nin kalau kan Nadim ya, proyek Pak Nadim, kan? Pak Oh Nadim. iya Pak Nadim, sorry. Proyeknya Pak Nadim ya. Kalau Nian kalau MBKM, kalau yang sekarang udah tuh si Nadim apa? Nanti kasih efek ya. Iya. Nggak terkonsum. Perlu sih, karena nggak tahu sih ya. Pertama kayak program kayak gitu sebenarnya kayak bisa cepetin kuliah juga karena kan konversi, jadi nggak perlu ke kampus. Tapi dapat pengalaman terus dapat gaji juga, asik. Bener sih. Ini harus serius gak sih jawabnya? Nggak usah, nggak usah serius banget. Males. Saya lebih serius sama dia nih. Oke. Terus Nggak apa-apa. Iya. Jadi Anda tadi sangat ada couple ya. industri ya. Yang penting dapat gaji. Terus Iya. Jadi kan sebenarnya kalau ganti musisi biasanya ganti zaman. kata siapa? Biasanya. Biasanya. Terus. Jadi menurut lu Wih, kerasa tuh. iya. Yuk ada yang bawa lagi. Terus. Jadi menurut lu berguna ya kampus mengajar ya? Itu ada rumput tuh. Oh iya. Apa biar nature. Rumput. Terus, Ya tapi ngalangin sponsor. iya bener sponsor di sini. Beli sendiri. Ya jadi menurut lu penting. penting. Tapi lu tapi itu kalau kampus mengajar beda-beda kampus ya? Apa sama? Beda. Itu juga seru kayak jadi kenalan sama kampus-kampus lain. Kayak kata-katanya Apa sih?
Wow, gede banget. Itu ini ya kayak dari pohon kecil sampai nunggu. Ini maksudnya. Ini time lapse ya. Ini time lapse ya. Terus Apalagi kalau yang buat ngekos ya. Kalau mahasiswa ngekos. iya, Tapi yang ikut MBKM ada teman lu yang ikut. apa dulu nih yang BKM-nya Kak? Oh iya yang itu ya, Kampus di mengajar, sekolah. kampus mengajar. SD. Ya, kalau kampus mengajar tuh kan kita bisa milih. Sebenarnya kita bisa milih, terus kita bisa ini sih, masa kayak ya udah jangan yang jauh-jauh dekat rumah, biasanya kan dekat rumah. Dulu ketemu. Jarang sih iya kalau kampus mengajar tuh jarang yang pada ngekos, kecuali emang dia dapetnya kelempar. Tapi tuh kalau kelempar juga bisa ngajuin pemindahan sekolah gitu. Coba kalau MSIB itu kebanyakan ngekos. Karena kan MSIB tuh yang dicari udah bukan ngajar atau apa ya, tapi nggak lebih ke target kantornya Kasih gitu. tahu MSB itu apa? MSIB tuh Iya jadi nih orang ini MSIB-nya di salah satu perusahaan apa sih itu? Kan? agensi iklan gitu, billboard, Iya. Padahal- videotron, Iya, padahal dia itu jurusannya apa Nat? Depok. Berarti- PGSD, iya, kasih lo PT PGSD. Perasaan lu gimana? Biasa sih. Biasa ya. Tapi lu kenapa milih Happy. MSIB? Kenapa lu milih kan PGSD sama yang tadi tuh kayak agensi periklanan gitu ya? Ya billboard. Kenapa? To be honest. Kenapa? Kenapa ya? Pertama enggak sih. Sebenarnya kayak karena kebetulan saya ini suka ditantang gitu ya guys. Jadi sebenarnya tuh kalau kita kuliahnya pendidikan itu kan kayak di underestimate gitu lah kalau MSIB, karena MSIB kan kebanyakan kantor-kantor yang mungkin carinya bidangnya yang luar pendidikan lah gitu. Sekalipun ada yang pendidikan ya udah yang kayak ruang guru atau apa gitu. Oh, Dan terus di situ kayaknya mau cari yang lain supaya punya banyak pengalaman, karena biasanya tuh dilema mahasiswa ini serius banget. aduh. Gak cocok dah. Dilema dilema mahasiswa pendidikan kan biasanya kayak ada yang bilang kayak ini kita serius gak sih mau jadi guru, mau jadi pendidik gitu kan, mesti dilema. Jadi kayak salah satu cara supaya kita makin Itu gue udah merhatiin banget nih. makin kuat lah pendiriannya ya, kita harus coba hal yang lain gitu supaya kita tahu kita tuh lebih cocok di bidang lain atau di bidang yang kita udah terjun gitu. Nah tapi sebenarnya kalau kita mau daftar bidang lain tuh bisa, tapi emang tantangan sama resikonya besar sih, karena kita Tesnya harus apa nih tesnya? pertama kita harus jadi orang keren dulu ya. Ngomongin dulu ya. Tesnya itu- tesnya. Maaf banget kalau lupa ya. Sudah lama nih ya. Pertama pertama itu kayak ada psikotes. Jadi kayak pertama banget siapin berkas dulu. Tapi cari tahu dulu sih, karena setiap batch itu biasanya beda-beda. Kayak batch sebelumnya itu kayak harus ada surat dari kampus gitu-gitu. Cuma pas batch 7 kemarin itu nggak ada, jadi kayak udah via websitenya aja, kayak tinggal klik rekomendasi nanti langsung dari kampusnya ACC. Terus kalau nanti udah di ACC kita milih kayak mitranya kan kalau nggak salah berapa ya, 20 sampai 22 kayak banyak. Jadi kayak milih berapa kantor, boleh di satu kantor posisinya banyak. Kantornya milih. Iya, kita pilih boleh beda kantor, boleh sama kantor. Nanti ada tuh muncul kayak kita keterima gitu lah, kita keterima di yang mana gitu. Udah deh, kalau kita udah keterima juga itu tuh bukan keterima udah langsung masuk, enggak, tapi kita harus ikutin tesnya setiap kantor kan. Ya serius banget ya. Banget ya. Ini gue serius banget nih. Setiap kantor tuh kayak beda-beda gitu tesnya. Kayak ada yang dia cuma keterima dari berkasnya tapi lanjut interview, ada juga yang harus psikotes atau harus ngerjain tes-tes gitu. Banyak. Berarti kayaknya nggak kayak ngelamar dia beneran. Iya bener, pas waktu itu kayak ada berapa ya keterimanya, kayak ada 10 apa berapa, Lu keterima 10. kayak dari Terus gue. lu milih Dan gue ngejalanin hampir semua tes gitu loh, jadi kayak waktu itu kalau nggak salah ya keterima detik
detik.com. Terus Oh, Detik. keterima apa ya, lupa lagi, sekolahmu, ada sekolahmu kayak buat ngajar gitu. Terus sama Stick Earn itu, terus ada juga Kompas apa Kompas Gramedia kalau nggak salah. Terus adalah beberapa, terus kayak ikutin tesnya. Kadang juga yang bikin challenge-nya itu adalah keterimanya itu tuh suka barengan. Ke mana ya? Kak, Suka ya keterima itu keterimanya Oke, ini amatir nih. keterimanya apa? Keterimanya itu suka barengan gitu. Jadi kayak misalnya 2 perusahaan, detik.com sama Stickern barengan, terus tesnya barengan. Jadi tuh kemarin tuh kayak sempet 1 hari interview berapa kantor. Jadi itu kita ngeblank banget tuh, harus pinter-pinter gimana kita observasinya. Karena kalau interview kita harus tahu kantornya kayak gimana ya, kayak gitu deh. Terus kayak udah pokoknya pernah yang waktu itu gue jalan ini sempet ada yang tes, bentuknya tes ngisi soal, baru abis itu interview. Ada juga yang langsung interview, ada juga yang ngerjain tugas-tugas. Misalnya ada tugas kayak buat apa, misalnya kita kerjanya misalnya mau finance, yaudah kita disuruh ngolah apa gitu, terus kirim, nanti baru lanjut atau enggak. Semua itu by email dikabarinnya, jadi kita harus rajin ngecek email sih setiap hari untuk tahu offeringnya. Berarti pantesan lu sangat senang. Iya. Ternyata beneran kayak pengalaman. Iya, gue keren banget. Terus pas di apa ya? Terus pas di Stickern ini belum ditanya ya? Kok gue udah ngomong? Nanya apa? Apa? Ini jangan dipegangin. Ya, gue tiba-tiba ini apa sih gitu. Terus apa lagi ya? Selain Udah selesai nih. Iya. Pantesan lu senang banget. Ya, jadi pengalamannya dapet. Yap. Pengalamannya dapet. Juga mahasiswanya dapat, finansialnya terpenuhi. Ya. happy. Jadi tadi kan berarti yang pertama itu kampus mengajar ya. Ya. Kampus mengajar itu di sekolah-sekolah sesuai jurusan lu kan. Ya. Nah, terus yang kedua MSIB. Panjangannya apa sih? Lu nggak? Magang studi. Nggak tahu ya. Independen. Oke. Lu cuma menjalani aja. MSIB apa sih? Cari tau dulu lah. Nggak usah. Gue jadi lupa. Kayak magang studi deh, magang studi independen. Terus sambil ngomong deh. Iya. Nah, berarti mungkin yang menurut lu penting untuk dipertahankan itu ya magang-magang buat mahasiswa ya. Ya betul kan, magang dan studi independen. Nah itu tuh kenapa magang dan studi independen? Karena bisa juga studi independen, bisa juga magang, jadi kayak dokter. Terus. Dengerin kali tadi gua ngomong. Dan tapi ulangin deh. Ya, jadi pengalamannya dapat, duitnya juga dapat. Iya, jadi menurut lu perlu dipertahanin ya? Perlu. Kenapa sih? Karena mahasiswa kalau di kampus doang kurang ya? Iya sih, karena kan kayak mahasiswa seperti kita ini kan biasanya ke kampus, ya mungkin ada yang serius, tapi ada juga ke kampus kayak baru bangun tidur terus kayak cuma Nyindir gue lo ya? ya cuma nontonin, kayak dengerin dosen, terus kadang nggak fokus, terus nyatet juga kadang males gitu kan. Jadi kayak Nyindir banget ya? kalau ikut program gitu kita beneran kayak terjun langsung gitu loh. Kita terus juga ketemu banyak mentor-mentor, kan ada mentornya juga kan kalau kita ikut kayak gitu. Kita bisa belajar banyak kayak ternyata dunia tuh serius ini ya gitu. Jadi ya lebih serius gitu sih jadinya. Betul. Gitu. Ya, itu juga sedikit pengalaman pribadi. Iya. Waktu itu juga gue waktu ada akreditasi internasional tuh ISEC itu Isaac. enggak, gue akuin akuin. Ditanya juga mengenai magang mahasiswa. Jadi menurut gue emang mahasiswa magang atau internship gitu penting banget. Penting. Karena pengalaman kerja pas di dunia kerja ditanyain banget. Iya. Ya. Betul. Iya, tapi Betul banget. Tapi aman aja itu nilai. Aman kok, aman kayak selagi rajin dan tapi jangan kayak Apa? asik, jangan apa nih? Jangan. Tebak-tebakan ya. jangan berpikiran kayak kita kalau ikut program tuh kita pasti akan dapat A, selalu dapat ini, selalu enggak sih? Oh tuh berarti ntar laporan terus sama. Iya, jadi tuh setiap program MBKM tuh selalu ada laporannya. Kalau di kampus ini bedanya ya, asik perbedaannya.
Kalau kampus mengajar tuh laporannya per minggu. Per minggu. Bahkan dia kayak detail kayak per harinya kasih tahu per harinya ngapain. Iya betul, kayak gitu. Terus nanti kayak di ACC sama DPP kalau kampus mengajar tuh. Terus kalau kampus bukan kampus MSIB itu dia per bulan di ACC sama mentornya. Jadi kayak jelasin kita tuh bulan itu kita ngapain aja, kerjain apa aja, terus kayak kita pencapaiannya sampai apa, terus kayak kita struggle-nya di apa aja, solusinya gimana gitu sih. Oh iya. Bagus sih. Waktu lu MSIB tuh kan yang lain tuh maksudnya kan ada karyawan asli dari perusahaannya kan, ya kan? Karyawan aslinya tuh gimana mandang mahasiswa MSIB? Oh, seru sih kayak gak ada, karena kan kalau di pas kantor yang itu ya, kayak emang udah pernah ada, jadi kayak bukan baru kali. Jadi di batch sebelumnya juga udah ada. Terus jadinya kayak sama sekali nggak ada gap gitu loh, walaupun kita mungkin gapnya lebih ke kayak sukan karena kita tahu mungkin pengalamannya udah pasti lebih banyak gitu, jadi kita lebih nunduk buat belajar aja gitu. Tapi kalau untuk kayak kesulitan apa ngobrol tuh nggak ada takut-takutnya gitu loh, kita kayak maksudnya kayak open aja kalau misalnya mau nanya ini kayak poin ini. Bahkan di kantor sebelumnya itu kan divisinya kan banyak banget ya, kita bisa ketemu teman dari semua posisi gitu. Terus kita juga bisa kepo-kepoin tuh. Jadi kayak kita nggak cuma nambah ilmu dari posisi kita aja, tapi bisa juga nambah dari posisi teman kita. Kayak misalnya ngobrol-ngobrol kalau jam makan siang atau apa, nanya kerjanya apa, gimana itu tuh, kayak gimana gitu. Siapa tahu kita kayak kalau kita ngerasa cocok, itu bisa jadi salah satu tolak ukur kita untuk kedepannya mau gimana gitu. Emang gini orangnya. Mohon maaf. MSIB. Terus iya, oke. Batch berapa gue MSIB? 8. 7. Udah lama juga ya? Nah 8 kira-kira ada gak guys? Ya, kalian bisa nyari sendiri ya. Cari sendiri ya. Oke. Tapi semuanya tergantung mahasiswanya sih. Jangan takut, pokoknya jangan takut. Jangan takut apa? Jangan takut jatuh lah. Jangan takut, pokoknya kayak jangan ngerasa kayak kita nggak bisa nih, kita nggak emang selalu ada lolos. Itu safe nggak kayak gitu? Safe. Jangan takut lolos gak lolos, walaupun ada yang daftar nggak selalu lolos semua, pasti ada yang nggak lolos juga. Bahkan ada beberapa temanku juga yang kayak Iya, panas. Iya, ini halo guys gitu. Nggak mau. Terlalu. Kita udah lagi serius nih, saya. Materi benar-benar pindah. Iya, ngerjain nih. Jadi gitu, pokoknya jangan takut, daftar aja. Iya. Dan cari informasi, karena sebenarnya juga jangan selalu berpatokan nungguin kampus informasi sih. Kita aja yang jadi mahasiswa yang aktif cari-cari, udah banyak kok di sosmed, gunain dengan baik sosmednya guys. Jadi penting tuh buat mungkin yang nonton mahasiswa juga ya. Ya, buat yang nonton mahasiswa juga penting juga kita buat nyari magang, buat nyari pengalaman juga deh. Ya, jangan sampai nyesel. Karena biar insya Allah prospek kedepannya bisa jadi pengalaman kerja. Gitu. Oh ya, karena di kantor gue pun kayak beberapa karyawan tetapnya tuh banyak kan jadi anak magang, jadi anak magang dinaikin ya, jadi dinaikin jadi karyawan tetap. Jadi itu bisa jadi cara cepat dapat kerja sih guys. Asalkan bisa menjaga trust. Iya. Jangan trust issue ya. Oke. Balik lagi Nap ke pendidikan. Oh, laptop. Itu pendokin dah. Baik lagi Nap, pendidikan Nap. Kan lu sempetnya nggak, berarti kan tadi kampus mengajar tuh lu magang di sekolah ya? Iya. SD Pak, sesuai jurusan lu kan? Yes. Gue mau nanya nih. Sebenarnya bisa SMP juga ya guys? Tapi kan PGSD? Iya, tapi kalau jurusan PGSD harus SMP. Oh iya. Kalau di luar boleh SMP. Iya. SMA juga ada? Ada. Terus buat pandangan lu sendiri nih, pas lu selama lu magang, gimana tuh kondisi tempat ekosistem sekolah? Sorry. Ekosistem sekolah pas lu ngajar gitu. Pandangan lu tentang dunia pendidikan. Iya. Jujur-jujuran aja. Ampun. Ya jadi kalau kampus mengajar itu sebenarnya sasaran sekolahnya itu udah di set atau udah di itu sama Kemendikbudnya itu emang sekolah-sekolah yang nilai rapotnya cukup rendah gitu. Oh, jadi dibantu. Iya, makanya kenapa kayak ada kontribusi mahasiswa untuk kayak ikut bantuin gitu. Jadi kayak bukan sekolah random, tapi emang sekolah yang udah sesuai kualifikasinya gitu. Terus pas pertama datang
Ya kita pasti kenalan dulu, lihat-lihat dulu kayak kondisi sekolahnya dan kayak cari tahu masalahnya kenapa bisa nilai rapotnya rendah, apa yang kayak jadi masalah bagi kepala sekolahnya, bagi gurunya. Siapa yang nyari tahu? Lu. Iya, kita lihat Berarti dulu. pas yang bulan pertama ya? Iya, pas bulan pertama emang kita manfaatin buat kenalan terus buat kenalan dulu gitu untuk lihat-lihat apakah dari muridnya, maksudnya apa murid yang pasif, apa fasilitasnya yang nggak memadai, apa dari gurunya yang nggak adaptif sama teknologi atau apa gitu. Iya tadi. Berarti kalau misalnya ntar kita kan sebulan tuh kita ngecek apa nih masalahnya gitu kan. Berarti ntar lu ini dong pas lu magang apakah kalau misalnya masalahnya bukan di ngajar, misalnya masalahnya itu di media pembelajaran lah, misalnya sekolahnya kurang lah, berarti lu magangnya apakah lu magangnya jadi kayak ngebuat produk media pembelajaran atau magangnya jadi tetap ngajar? Yes, betul. Tetap ngajar. Apa? Ya, jadi pas bulan pertama kita cari tahu masalahnya. Nanti di next berikutnya itu kita susun program kerja, makanya kita jadinya punya program kerja berdasarkan definisi masalahnya itu. Ya waktu itu kayak jadi program kerjanya misalnya kita lihat ternyata yang nilainya rendah itu matematika. Ya berarti kita berarti fokusnya program kerjanya numerasi. Kalau kita ngajar tuh lebih ke math gitu. Terus kayak ternyata media juga pas itu kurang, kita bikin media pembelajaran, terus kita lihat anak-anaknya tuh tipenya kayak gimana. Mereka misalnya sukanya games, berarti kita carinya media pembelajaran yang seru kayak permainan. Terus apa kita mau pakai kayak proyektor gitu-gitu, atau juga kita mau cari yang mungkin anaknya supaya lebih aktif untuk main apa gitu. Waktu itu kayak ada matematika tapi kita buatnya kayak denah gitu, jadi bisa sambil main lari-larian gitu tapi mereka sambil ngerjain soal gitu. Itu sih banyak macamnya. Ya berarti bagus banget tuh gue. Bagus ya emang. Harus sesuai masalah ya. Gue bagus. Pengen gue sambit. Harus sesuai masalah ya. Jadi memecahkan solusi. Ya. Mahasiswa turun ke masyarakat. Soalnya kenapa harus cari masalah sama solusinya? Karena pas awal tuh apa? Kalau kita mengajar kita pretest dulu. Jadi kita pas pertama kali lu di tes? Ya, bukan. Jadi kalau kampus mengajar itu sasaran kelas 5. Jadi kelas 5 kita pretest dulu, kita tahu dulu nilainya berapa. Baru tuh kita cari tahu masalahnya, kita selesain, ya solusinya. Pas sudah selesai kita udah deh post test, kita kayak tahu nilainya naik gak nih, apa ada perubahan, lihat juga dari sikap anak-anaknya ada yang berubah apa enggak gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bagus ya. 6 bulan itu ada hasilnya. Sebenarnya ada Merdeka Belajar terlepas dari kontroversinya ya. Iya betul. Tapi ambil baiknya aja. Ambil baiknya. Siap. Terlepas dari kontroversinya bagus juga. Betul. Sebenarnya nggak perlu semuanya dihilangin ya. Kalau misalnya setiap pemerintahan yang baru. Iya itu aja. Dicari tahu apa yang perlu diperbaiki gitu. Ya. Mungkin buat Pak Abdul Mukti ya. Bisa ditonton podcast ini, Pak. Bagus, Pak. Ya. Bagus, Pak. Berapa menit tuh? 25. Oke. Lama juga ya? Terus apa? Nanti lu cut jadi semenit ya. Ini cuma assalamualaikum ya. Gua nggak mau edit ya. Biarin natural. Udah langsung podcast sambil minum. Gue mandang sih bagus sih buat mahasiswa ya. Penting buat mahasiswa mengetahui gimana kondisi masyarakat. Jadi agak berfungsi praktis lah ya. Dengan adanya MBKM. Dengan adanya kampus mengajar. Ya. MSIB juga. Betul. Sangat penting biar kita nggak ya sebenarnya sih emang bagus ya kalau kita berfokus sama satu keahlian. Cuma kita juga perlu experience yang lain. Mumpung masih muda, asik. Jadi dia udah tua. Seorang muda. Betul. Yeah. Soalnya kok gue cerita lagi ya? Gue cerita dulu ya? Soalnya kayak kan gue MSIB kayak sama beberapa temen gue juga. Kayak kita tuh setelah MSIB kita jadi kayak ternyata gue jadi lebih ini ya, maksudnya gue lebih tahu kalau gue tuh kayak mau kemana nih lulus, dari sebelumnya kita masih kayak bingung kayak kita akan ini apa ini ya gitu, tapi kita jadi tahu karena kita udah terjun langsung, udah lihat beberapa bidang gitu, jadi kita udah tahu kayak gimana
Jadi kayak kita nggak pakai asumsi, tapi kita emang udah tahu jalanannya kayak gimana, beratnya kayak gimana, terus apa yang kita nyaman. Kan beda ya, ada beberapa hal yang susah tapi kita suka, jadi kan enak ya. Tapi kalau susah ternyata kita nggak suka gitu. Makin susah. Nah, gimana tuh? Gimana tuh guys? Tahu. Ya, ya gitu. Dan kok bagus banget. Ya sebelum kita tutup lu mau masih closing statement nggak? Nggak. Oke. Gak ada sih. Wow. Iya pokoknya gitu ya. Ya apa Jadi gitu? kalau di kampus kan kalau di kampus mahasiswa belajar tentang teori. Nah, Iya. sedangkan dengan adanya Iya betul. dengan adanya magang-magang ini dari kampus mengajar, dari MSIB juga itu bisa jadi teori dan praktek kita belajar Betul. beriringan. Jadi balance. Balance. Oke, segitu aja nih yang ngobrol nggak jelas ya. Ngobrol nggak jelas sama Jelas sih gue. ngobrol cengas. Gue sih langsung jelas ya. Oh, oke. Siap. Ya, jangan lupa guys. Bye bye.